Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Sobat Alam yang sedang menonton atau mendengarkan sekilas info reportase monitoring di bulan Maret tahun 2026 yang sebentar lagi dimulai. Tiada hentinya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Sobat Alam pada kampanye penanaman yang telah dilakukan bersama dengan Lindungi Hutan. Dan saat ini saya akan menyampaikan hasil penanaman ataupun monitoring lanjutan yang dilakukan Sobat Alam sepanjang tahun 2025 hingga sampai saat ini. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa segera menghubungi nomor tim kami yang tertera di deskripsi video di bawah. Selamat menyaksikan. Untuk lokasi pertama ada di Desa Koranji, Kabupaten Subang, dengan jumlah penanaman 1 dan jumlah kempen tertanam 1, dan jumlah pohon tertanam sebanyak 220 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang sudah kami dapatkan di lokasi titik penanaman di Desa Koranji. Ada dari Wika Wijaya Karya dengan nama campaign Wika Planting Trees dengan monitoring bulan ke-6 dengan tanggal penanaman di 16 September 2025. Untuk total pohon awal ada di 220 pohon dan sudah mati sebanyak 21 pohon tapi belum melakukan penanaman ulang sehingga survival rate-nya mencapai 90,5% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 2,92 kg CO2 ekuivalen. Sehingga rata-rata diameter pohon yang dihasilkan yaitu 0,6 cm dan tinggi pohon 78 cm. Lokasi kedua yaitu di Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, dengan jumlah penanaman dan jumlah kempen tertanam sebanyak 4, dan jumlah pohon tertanam sebanyak 3.500 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami dapatkan di Pantai Bekasi, Pantai Bahagia Kabupaten Bekasi. Ada dari BTPN dan PT Jasa Armada Indonesia, kemudian ada dari PT Kereta Api Logistik dan PT Energi Pelabuhan Indonesia. Yang pertama ada dari PT Kereta Api Logistik atau KALOG dengan nama campaign Trees Planting PT Kereta Api Logistik dengan monitoring bulan ke-9 dan tanggal penanaman 20 Juni 2025. Pohon awalnya yaitu sebanyak 500 pohon dan sudah mati sebanyak 285 pohon. Tapi sudah kami sulam sebanyak 139, sehingga survival rate-nya mencapai 70,74% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 6,50 kg CO2 ekuivalen dan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan rata-rata tinggi pohon 64 cm. Yang kedua ada dari Yayasan Indo Relawan dengan nama campaign Indo Relawan X BTPN Syariah Serasi Seruan Aksi Peduli. Di monitoring bulan ketiga, karena baru ditanam di tanggal 11 Desember 2025, dari pohon awalnya sebanyak 1.000 pohon, kemudian mati sebanyak 106 pohon, dan belum dilakukan penanaman ulang. Mungkin akan dilakukan penanaman ulang di next monitoring di bulan ke-6 ataupun bulan ke-9. Sehingga survival rate-nya mencapai 89,4% dan karbon terserapnya mencapai 13,53 kg CO2 ekuivalen. Untuk rata-rata diameter pohon yang kemarin sudah diukur, yaitu dihasilkan 0,5 cm dan rata-rata tinggi pohon 52 cm. Selanjutnya dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan nama campaign TJSL Program Prioritas Lingkungan Tanaman 1000 bibit mangrove PT JAI Tbk. Dengan tanggal penanaman 18 Desember 2025, ini adalah monitoring bulan ketiga. Dari 1.000 pohon awal yang ditanam, 56 pohon mati, namun belum melakukan penanaman ulang, sehingga survival rate-nya mencapai 94,35% dan karbon terserap yang dihasilkan yaitu 16,38 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon yang dihasilkan yaitu 0,5 cm dan tinggi pohon 60 cm. Selanjutnya ada dari PT Energi Pelabuhan Indonesia dengan nama campaign TJSL Program Prioritas Lingkungan Penanaman 1000 bibit mangrove PT EPI. Dengan tanggal penanaman 18 Desember 2025, dan ini merupakan monitoring bulan ketiga sama seperti PT JAI tadi. Dengan pohon awal totalnya 1.000, kemudian mati sebanyak 56 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 94,35% dan karbon terserapnya tercapai 16,38 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 60 cm.
Lokasi selanjutnya yaitu di Pantai Karangmalang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan jumlah tanaman dan jumlah campaign tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 300 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami potret, yaitu tanaman cemara laut. Ada dari PT Sitoletter Products Indonesia dengan nama campaign PT Sitoletter Products Indonesia Trees Planting, yaitu monitoring bulan ke-6 karena tanggal penanamannya di 20 September 2025. Dari 300 pohon cemara laut yang kemarin sudah tanam, ada 67 pohon yang mati dan belum kami lakukan penanaman ulang, sehingga survival rate-nya mencapai 77,75% dan karbon terserap yang dihasilkan sebanyak 5,66 kg CO2 ekuivalen, dan rata-rata diameter pohon yang dihasilkan 0,5 cm dan tinggi pohon 79 cm. Lokasi selanjutnya ada di Kota Semarang, Pantai Mangunharjo, dengan jumlah penanaman dan jumlah campaign tertanam sebanyak 3 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 3.329 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami dapatkan. Sayang sekali untuk Pantai Mangunharjo di 3 bulan terakhir kemarin ada bencana sehingga tanaman-tanaman mangrove yang ditanam itu tertimbun oleh pasir pantai ini dikarenakan ombak pasang surut yang begitu ekstrim, teman-teman. Tapi beberapa sudah kami sulam mengikuti dengan sulfite minimal sulfite yang dihasilkan. Jadi semua dipindah tanam di lokasi ini. Jadi mungkin tanaman-tanaman yang kemarin mati sudah kami sulam sebagian. Berikut data-data yang akan kami report. Yang pertama dari BTN dengan nama program Loyalty Program Point Spekta Peduli Lingkungan, yaitu monitoring bulan ke-9 karena ditanam pada 13 Juni 2025. Untuk pohon awal ada 1014, kemudian ada 31 pohon mati, dan survival rate-nya mencapai 96,94%, dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 22,38 kg CO2 ekuivalen. Kemudian rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan rata-rata tinggi pohon 58 cm. Selanjutnya ada dari Wijaya Karya dengan nama campaign Wika Holding Trees Planting yang ditanam pada 4 Desember 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ketiga. Dari total pohon yang mati sebanyak pohon awal sebanyak 1.515, ini mati total untuk semuanya. Namun akhirnya kita sudah sulam dan pindah tanam tadi di lokasi yang baru yaitu di 1.050 pohon dengan survival rate-nya 69,31% dan karbon terserap 15,85 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 58 cm. Selanjutnya ada milik dari Tugu Insurance dengan nama campaign Jump for Earth dengan tanggal penanaman 24 Desember 2025 dan ini merupakan monitoring bulan ketiga. Dari 800 pohon awal diekspektasikan memang mati 800 dikarenakan tertimbun pasir yang tadi terkena bencana. Namun sudah kami sulam sebanyak 502 pohon sehingga survival rate-nya mencapai 62,71% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 6,92 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan rata-rata tinggi pohon 53 cm. Lokasi selanjutnya kita bergeser ke wilayah Jawa Barat, yaitu di Pondok Injuk, Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Sukabumi. Dengan jumlah penanaman dan jumlah campaign tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.000 pohon. Ini ada milik dari Astra Digital Indonesia, merupakan pohon rasa mala, tanaman rasa mala yang sudah kami tanam dari umur sekitar 8 bulan. Berikut merupakan dokumentasinya. Ini merupakan mitra kami yang merawat tanaman di sana. Nama campaign dari Astra Digital International yaitu Planting Project Astra Digital International. Ini ditanam pada tanggal 11 Desember 2025. Lalu melakukan monitoring bulan ketiga dari 1.000 pohon awal yang sudah ditanam, 87 pohon mati dikarenakan gagal beradaptasi dengan lingkungan. Namun belum kami lakukan tanaman ulang sehingga survival rate-nya mencapai 91,3%. Dan karbon terserap yang dihasilkan yaitu 28,63 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 0,6 cm dan rata-rata tinggi pohon 80 cm.
Oke, kita bergeser kembali ke Kabupaten Tangerang, Banten, yaitu di Desa Sukawali, dengan jumlah penanaman dan jumlah kemen tertanam sebanyak 7. Ini merupakan terbesar, lokasi paling laris milik lindungi hutan. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin menanam kembali bersama kami, bisa di Desa Sukawali, dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 5.624 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami dapatkan di Desa Sukawali. Tanamannya cukup bagus dan juga tumbuh dengan subur, karena ini merupakan lokasi tambak. Jadi dari mitra kami pun merawatnya dengan sangat bersungguh-sungguh dan menyulamnya tiap ada kematian. Berikut merupakan aktivitas penyulaman yang dilakukan mitra kami saat ada tanaman mati. Karena memang kebanyakan di Desa Sukawali itu kematian pohon dikarenakan gagalnya beradaptasi dengan lingkungan. Jarang sekali karena hama maupun penyakit. Yang pertama ada milik BCA Life dengan nama campaign BCA Life Trees Planting. Dan tanggal penanaman yaitu 13 Juni 2025, sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-9. Dari total pohon awal yang ditanam yaitu 1.111, ada 231 pohon yang mati. Namun sudah kami sulam sebanyak pohon yang mati, sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Kembali 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 64 kg CO2 ekuivalen. Rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 49 cm. Yang kedua ada milik Lions Club dengan nama campaign LCG Victory Elysian Roads of Hopes dengan tanggal penanaman 13 September 2025 dan monitoring bulan ke-6. Dari 300 pohon awal yang sudah ditanam, ada 161 pohon mati, namun sudah kami sulam sebanyak pohon yang mati sehingga survival rate-nya kembali mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 16,96 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 48 cm. Yang ketiga, ada tanaman milik IFB Life dengan nama campaign IFB Life Trees Planting at Sukawali dengan tanggal penanaman 18 September 2025 dan monitoring bulan ke-6. Dari pohon awal sebanyak 500 pohon, kemudian mati sebanyak 196 pohon, dan sudah kami sulam. Sama seperti yang sebelumnya, sudah kami sulam sebanyak pohon yang mati, sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Dan karbon terserap sebanyak 27,21 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan rata-rata tinggi pohon 46 cm. Yang keempat ada dari PT Kereta Api Indonesia Persero dengan nama campaign Mangrove Planting with PT KAI Persero dengan tanggal penanaman 18 September 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-6. Dari 500 pohon yang ditanam, 196 pohon mati dan sudah kami sulam sebanyak pohon yang mati sehingga survival rate-nya kembali mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan sebanyak 27,21 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 46 cm. Selanjutnya ada dari BSI Maslahat dengan nama campaign Program Penanaman Pohon Mangrove dengan tanggal penanaman 21 September 2025. Jadi ini merupakan monitoring bulan ke-6. Dari pohon awal yang sudah ditanam sebanyak 713 pohon, yang mati sebanyak 526. Ini termasuk cukup besar ya, tanaman gagal beradaptasi dengan lingkungan. Lebih dari setengahnya, tapi sudah kami lakukan penanaman ulang, sehingga survival rate-nya kembali mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 38,80 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan rata-rata tinggi pohon 46 cm. Selanjutnya ada dari PT Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nama campaign Asuransi Rama One Policy One Tree dengan tanggal penanaman 26 September 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-6. Dari 500 pohon awal yang mati sebanyak 353 pohon dan sudah kami lakukan penanaman ulang sebanyak pohon yang mati sehingga survival rate-nya kembali mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 27,74 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 47 cm. Oke, yang terakhir ada dari PT Pertamina Hulu Indonesia dengan nama campaign Grow Green, Life Clean dengan tanggal penanaman 6 Desember 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ketiga.
Dari 2.000 pohon yang sudah ditanam, 422 pohon mengalami kematian, namun sudah kami lakukan penanaman ulang sebanyak pohon yang mati sehingga sulfur rate-nya kembali mencapai 100% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 0,06 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan rata-rata tinggi pohon 48 cm. Lokasi selanjutnya kita bergeser ke wilayah Jakarta Utara, yaitu Wisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, dengan jumlah penanaman 2 dan jumlah kemen tertanam juga 2. Jumlah pohon tertanam totalnya ada 2.980 pohon. Yang pertama ada milik SKK Migas, Harbor Energy, dan juga Watsons. Ini merupakan dokumentasi yang sudah kami potret ya di lokasi penanaman. Ini ada di Wisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, titiknya ada di Galatama. Mungkin bagi teman-teman yang ingin survei tanamannya, boleh menghubungi tim kami untuk melihat perkembangan dari tanamannya yang kemarin sudah ditanam. Milik Harbor Energy ada 2.000 pohon dan milik Watson ada 1.000 mangrove. Yang pertama ada milik Watson Indonesia yang ditanam pada 30 Juni 2025, yaitu monitoring bulan ke-9 tepatnya, dengan nama campaign Watsons Go Green Tanam Pohon. Dari 1.000 pohon awal yang sudah ditanam, 86 pohon mengalami kematian dan sudah kami sulam sebanyak 38 pohon. Ini termasuk kecil ya untuk persentase kematiannya sehingga survival rate-nya mencapai 95,2%. Dan kebanyakan tanaman yang mati itu dikarenakan gagalnya beradaptasi dengan lingkungan. Tidak ada, mayoritas tidak terkena hama maupun penyakit. Karena memang dari penanaman di Pantai Indah Kapuk itu jarang adanya hama maupun penyakit. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 124,48 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1,2 cm dan tinggi pohon 80 cm. Yang kedua ada dari SKK Migas Harbor Energy dengan nama campaign Harbor Energy Tree Planting 2025 dengan tanggal penanaman 23 September 2025 dan monitoring bulan ke-6. Dari Harbor Energy sebenarnya total menanam pohon itu sebanyak 2.000 pohon, namun di 2.000 pohon awal itu ada untuk seremoni. Ya, jadi untuk real planting kita ada di 1.980 pohon awal dengan total pohon yang sudah mati 248 dan belum kami lakukan penanaman ulang. Mungkin di next monitoring kami akan lakukan penanaman ulang sehingga survival rate-nya mencapai 87,47% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 148,23 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 74 cm. Baik, lokasi selanjutnya yaitu di Kabupaten Bandung, tepatnya di Pangalengan. Kita memiliki lokasi pohon darat yaitu menanam terembesi dan pohon buah seperti alpukat maupun pohon jeruk. Dan untuk saat ini baru ada penanaman sebanyak 1 dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 250 pohon. Ini merupakan tanaman milik PT Pegadaian Syariah, yaitu pohon jeruk ya. Pohon jeruk yang sudah ditanam di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Yang sudah diukur dan diambil oleh mitra kami yang ada di sana. Dari PT Pegadaian dengan nama campaign 250 jeruk lemon di Pangalengan oleh Pegadaian Syariah. Ini merupakan monitoring bulan ketiga karena baru ditanam di tanggal 7 Desember 2025. Dari 250 pohon awal yang sudah ditanam, 5 mengalami kematian dikarenakan gagal beradaptasi dengan lingkungan. Namun belum kami lakukan penanaman ulang. Mungkin di next monitoring jika memang total pohon matinya cukup banyak. Namun akan kami maksimalkan nanti di monitoring bulan terakhir, yaitu di monitoring bulan ke-12 atau 1 tahun dari kerjasama. Dan survival rate yang dihasilkan saat ini 98%, ini termasuk cukup tinggi ya dibandingkan lokasi lain. Dan karbon terserap yang sudah dihasilkan mencapai 4,01 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm
dan rata-rata tinggi pohon 47 cm. Next, kita kembali ke Kepulauan Seribu, masih ada di Jakarta, yaitu di Pulau Pari, dengan jumlah tanaman dan jumlah camping tertanam sebanyak 1, dan jumlah pohon tertanam sebanyak 7.000 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami dapatkan di Pulau Pari, karena memang kalau di kepulauan itu kami menggunakan sistem rumpun, jadi bukan menggunakan ajir satu persatu, tapi menggunakan rumpun agar lebih kuat hidup di antara ombak-ombak laut yang langsung ya dengan lautan. Karena di beberapa lokasi kami kan menanam mangrove itu di tambak ataupun di tempat yang memang ombaknya tidak terlalu besar pasang surutnya. Namun di kepulauan itu karena langsung menghadap ke lautan, jadi kami menggunakan sistem penanaman rumpun agar lebih bertahan lama dari serangan ombak. Dan ini merupakan kondisi tanaman yang sudah dimonitoring cukup baik, teman-teman, dan tumbuh dengan baik setiap rumpunnya. Tanaman tersebut itu milik MRT Jakarta dengan nama campaign #Pasti Bisa Lestari yang tanggal penanamannya 23 Desember 2025, sehingga itu merupakan monitoring bulan ketiga yang sudah kami input ya ke sistem. Dari 7.000 pohon awal, ada 108 pohon mati dikarenakan gagal beradaptasi dengan lingkungan. Jarang sekali yang mati karena hama ataupun penyakit, karena memang kebanyakan terkena sampah yang terbawa ombak ya. Jadi dari laut ada sampah kemudian tersangkut di batang ataupun daun mangrove yang menyebabkan kematian. Sehingga survival rate-nya mencapai 98,46%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 321,18 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 38 cm. Oke, kita bergeser ke sebelahnya yaitu Pulau Pramuka, masih di Kepulauan Seribu. Dengan jumlah penanaman dan jumlah camping tertanam ada 2, dan jumlah pohon tertanam sebanyak 2.090 pohon. Yang pertama, ini merupakan dokumentasi yang kami dapatkan. Ini dari dalam laut ya, karena memang bertepatan waktu kita monitoring. Untuk kami monitoring itu waktunya di siang hari, jadi sudah pasang air lautnya, jadi sudah tinggi. Jadi ini sudah tenggelam tanamannya. Namun ketika surut seperti ini teman-teman, jadi terlihat ya daunnya. Namun kalau sudah sedang pasang ombaknya dia akan tenggelam. Tapi so far tanamannya cukup baik. Berikut merupakan tanaman yang tadi yaitu milik PT Pigeon Indonesia dengan nama campaign Trees Planting Pigeon Indonesia dengan tanggal penanaman 21 Juni 2025, sehingga itu merupakan monitoring bulan ke-9. Dengan pohon awal yaitu 1.000 pohon, kemudian mati sebanyak 588 pohon, dan sudah kami lakukan penanaman sebanyak 100 pohon sesuai jatah tanam. Dengan survival rate mencapai 51,2%, dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 41,31 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 70 cm. Yang kedua ada milik Azolla Group, Trees Planting with Stock Kitty, dengan tanggal penanaman 22 Juni 2025. Ini merupakan monitoring bulan ke-9. Dari 1.090 pohon, ada 641 pohon mati dan sudah kami selam sebanyak 100 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 50,37%, dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 43,13 kg CO2 ekuivalen, dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 68 cm. Dari Jakarta kita bergeser ke Jawa Timur, yaitu kota Surabaya, di Ekowisata Mangrove Wonorejo, dengan jumlah penanaman dan jumlah camping tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 2.511. Ada milik PT Hino Finance Indonesia. Ini merupakan kondisi pohon yang sudah tumbuh ya di ekosistem mangrove Wonorejo. Ini sedang diukur oleh mitra kami dari tingginya dan juga diameternya. Ini termasuk bagus ya pertumbuhannya. Berikut merupakan data-datanya dari nama campaign Trees Planting with Hino Finance. Ini merupakan monitoring bulan ke-9 karena ditanam di 4 Juni 2025, jadi 3 bulan berikutnya di bulan Juni 2026 nanti adalah monitoring bulan ke-12 atau pas 1 tahun. Jadi ini merupakan bulan ke-9 dari 2.511 pohon awal yang ditanam.
mengalami kematian sebanyak 275 pohon dan sudah kami sulam sebanyak 250 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 99%, dan karbon terserap yang dihasilkan cukup banyak, yaitu 221,77 kg CO2 ekuivalen, dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 78 cm. Selanjutnya di lokasi baru kami, yaitu di Labuan Bajo, di Desa Golo Sepang, dengan jumlah tanaman dan jumlah kemen tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.000 pohon di Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo. Ini merupakan kondisi tanaman yang sudah ditanam di Desa Golo Sepang. Tanaman tersebut milik PT Pegadaian, yaitu dengan nama campaign 1.000 untuk Labuan Bajo. Dengan tanggal penanaman 13 Desember 2025, sehingga ini merupakan monitoring bulan ketiga. Dari 1.000 pohon awal, ada 96 pohon yang mati, namun belum kami lakukan penanaman ulang, mungkin di next setelah monitoring selanjutnya. Sehingga survival rate yang dihasilkan mencapai 90,4% dan karbon terserap sebanyak 17,63 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan rata-rata tinggi pohon 68 cm. Selanjutnya kita kembali ke Pulau Sulawesi, yaitu Kota Makassar, di pesisir Untia, dengan jumlah tanaman dan jumlah kemen tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.000. Ada milik OCBC dengan nama campaign Pesisir Untia CSR OCBC Group X Lindungi Hutan 2025. Ini merupakan dokumentasi yang diambil oleh mitra kami saat mengukur tanaman milik OCBC. Ini diukur satu persatu untuk samplingnya. Dan memang untuk di pesisir Untia ditanamnya itu dengan sistem satu persatu tanpa ajir ya teman-teman. Oke, untuk penanamannya pada tanggal 19 Desember 2025, sehingga ini merupakan monitoring bulan ketiga. Dari 1.000 pohon awal, 18 pohon mati dan belum kami melakukan penanaman ulang, dikarenakan survival rate-nya masih terbilang tinggi ya, di 98,2%. Karbon terserap yang dihasilkan mencapai 18,66 kg CO2 ekuivalen, dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 64 cm. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton monitoring ini. Apa yang kamu lihat adalah bukti bahwa setiap dukungan benar-benar berjalan dan bertumbuh di lapangan. Dan di tahun ini kami lagi punya satu aksi spesial. Reforestaton adalah proyek reforestasi maraton berkelanjutan sepanjang tahun 2026 dari Lindungi Hutan. Dijalankan lintas lokasi, lintas kolaborasi, dan lewat rangkaian event serta aktivasi yang terus berlanjut. Bukan aksi sekali datang, tapi perjalanan panjang yang bisa diikuti bersama. Kalau kamu ingin terlibat lebih jauh, ada banyak cara. Mengangkat reforestaton sebagai konten kolaboratif yang bermakna bersama perusahaan, support lewat donasi, atau ikut kampanye langsung di lapangan. Kalau kamu punya program penanaman selanjutnya, rekan-rekan dipersilakan untuk membawa program penanaman pohon perusahaan dan menjalankannya bersama dengan Deforestaton. Dan buat kamu yang ingin berkontribusi dalam bentuk konten sebagai brand, komunitas, atau individu, ini bisa jadi titik mulai. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau aksi ini terasa relevan buatmu, link di bio atau deskripsi terbuka untuk kamu melanjutkan langkah bersama Deforestaton. Sekian dari kami Lindungi Hutan, bersama menghijaukan Indonesia.